Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Tak lupa salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia sampai di akhirat nanti. Kepada teman-teman semuanya yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Selo, dan kepada seluruh Bapak Ibu rekan guru semuanya yang saya hormati, di pertemuan hari ini kita akan berdiskusi tentang program yang sudah saya buat. Nanti mohon ditanggapi, bisa didiskusikan bersama-sama sehingga nanti hasilnya anak-anak itu biar bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik, karena nanti kita juga harus mendampinginya dari kegiatan awal sampai akhir. Untuk yang saya rencanakan itu adalah rencana pembelajaran berbasis proyek. Jadi program cinta permainan tradisional. Program cinta permainan tradisional atau disingkat dengan Prociptra itu untuk menumbuhkan keterampilan gerak dan interaksi sosial anak dengan permainan rakyat yang menyenangkan melalui program cinta permainan tradisional. Yang selanjutnya, Procipta itu adalah program termasuk di dalam program kokuler yang dilatar belakangi dari kebiasaan anak yang cenderung menyukai game online pada saat ini, yang berdampak pada kurangnya sosialisasi terhadap lingkungan, sehingga anak-anak itu cenderung individual, lebih ke individualnya. Program Ciptra diharapkan mampu mengalihkan permainan anak dari game online itu ke permainan tradisional, sehingga anak-anak nanti akan lebih aktif dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Memang benar pada saat ini tidak hanya pada anak saja, tetapi pada orang dewasa itu pun sudah kecanduan yang namanya game online. Jadi tidak hanya pada anak-anak saja, tapi ke atasnya lagi. Hal ini tidak bisa kita pungkiri karena memang teknologi sekarang memang sudah terlanjur maju, sehingga kita juga harus mengikuti. Tapi saya kira itu terlalu berlebihan, sehingga dengan adanya ini setidak-tidaknya nanti game online itu bisa berkurang. Latar belakangnya yaitu permainan tradisional hampir punah sekarang ini. Dengan perkembangan zaman di era digital, permainan tradisional sudah benar-benar punah. Karena di desa saya pun juga sudah tidak ada lagi yang namanya permainan tradisional, adanya yaitu permainan game online tadi. Yang kedua, permainan tradisional sudah tidak diminati di era digital. Di era digital tidak diminati kembali.
oleh siswa maupun orang dewasa. Kalau pada waktu saya masih kecil, masih SD, usia SD itu orang dewasa pun masih memainkan game tradisional, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Yang ketiga, merubah karakter. Game online telah merubah karakter anak dari dulunya suka akan permainan tradisional dengan konsep gerak, berlari, dan adanya game online itu anak cenderung tidak mau sekarang. Jadi secara fisik sudah banyak penurunannya. Tujuan dari program ini nanti itu untuk mengembangkan keterampilan motorik siswa melalui aktivitas olahraga. Yang kedua, melestarikan kembali budaya permainan tradisional yang hampir punah, mengurangi kecanduan siswa akan HP atau game online. Tidak hanya siswa, mungkin bisa bapak ibu guru, terutama yang kagum itu biasanya agak game online hobi. Kalau yang ibu-ibu biasanya Shopee. Nah, itu game Shopee. Yang kelima yaitu membangun rasa kerjasama antar siswa dan kepemimpinan siswa. Ini tujuan diadakan permainan tradisional itu. Capaian langkah-langkahnya, yang pertama diskusi dengan rekan guru. Ini sudah kita lakukan karena memang kita harus mengkonsepnya, karena kalau tidak kita konsep, kegiatan apapun tidak bisa kita laksanakan. Yang kedua, pendekatan kebutuhan yang diperlukan dalam melaksanakan program cinta permainan tradisional. Yang ketiga, mengkoordinasi rancangan dan jadwal program cinta permainan tradisional dengan teman-teman guru. Yang keempat, yaitu membuat catatan perkembangan dan evaluasi program cinta permainan tradisional. Keempat ini adalah langkah-langkah tahap-tahapan yang kita lakukan. Nah, dari keempat tahapan ini yang kita harapkan nantinya, hasil yang diharapkan, yang pertama, murid itu lebih mengenal akan permainan tradisional. Bahkan kemarin itu waktu saya praktek itu permainan kasti, anak-anak itu bingung, bahkan nggak tahu permainan kasti itu cara memainkannya gimana. Apalagi gobak sodor, tambah bingung lagi karena memang di desanya saya yakin tidak ada lagi. Nah, mulai di sekolah ini, melalui sekolah, mari kita kembalikan ke permainan tradisional, kita hidupkan. Ya setidak-tidaknya mengurangi lah game online tadi. Intinya di situ. Yang kedua, yaitu pentingnya kerjasama dalam mencapai tujuan bersama, menghormati aturan permainan, dan menghadapi tantangan dengan semangat juang yang lebih tinggi. Nah, ini kerjasama untuk siswa sedikit menurun juga. Untuk yang ketiga, yaitu otot anak perlu dilatih untuk terus bergerak dari kecil hingga remaja. Salah satunya adalah untuk menstimulasi perkembangan gerak otak anak. Semakin aktif anak, bisa mereka semakin fokus dan semakin produktif. Jadi semakin lincah mereka juga, otaknya juga semakin berkembang dengan baik. Lanjut di produk utama yang kita nanti laksanakan, yaitu festival. Kita membuat sebuah festival olahraga dan budaya. Jadi sebuah acara yang menampilkan berbagai olahraga tradisional
dan kebudayaan yang termasuk lomba olahraga tradisional yang akan diselenggarakan oleh siswa. Nanti yang menjadi pelaksana itu siswanya, yang mengelola nanti siswanya. Kita itu hanya sebagai fasilitator aja. Jadi yang kita hanya sebagai pengarah aja. Nanti yang melaksanakan kegiatan yang jadi panitia dan sebagainya itu nanti siswa, terutama nanti di kelas atas. Kalau di kelas bawah tidak memungkinkan. Kalau kelas 1, 2, kelas 1 siapa? Rafa ya, sekujur tidak bisa nanti dengan adanya ini kita harus mempublikasikan hasil. Nanti kita bisa ambil video atau foto sehingga apapun kegiatan kita nanti bisa terdokumentasikan dan nanti bisa dipublikasikan dengan media sosial kita yang ada. Yang selanjutnya struktur program kemitraan. Untuk skala program, nanti program ini akan menyasar pada semua siswa atau peserta didik dengan pembagian permainan. Untuk kelas 1, 2, 3 itu ada kelereng, lompat tali, engklek, dan gateng. Kalau sekarang kayaknya sudah benar-benar hilang. Gateng berarti kurang habu. Oh iya. Kira kau tak tambahin ganteng. Untuk yang kelas 5, 4, 5, 6 itu ada igrang, tarik tambang, bagia, gobak sodor. Loh, Mbak Eka aja, Bu Eka aja nggak tahu loh. Sing di? Oh ini. Oh ini bagia. Bagia itu ada 2 model, ada yang pakai batok, ada yang pakai ini kayu. Kerjasama. Cangkupan ruang dan waktu sekolah gue. Program ini dilaksanakan di hari Jumat kalau bisa. Ya setidak-tidaknya setengah bulan sekali lah kita adakan itu. Di hari Jumat, entah itu awal atau pertengahan, anak-anak memakai kaos olahraga agar lebih mudah untuk bergerak. Terus untuk yang ketiga dari kemitraan, guru PJOK mengatur jenis permainan, juga kapan perlombaan antar siswa. Terus yang kedua, guru kelas itu sebagai pembimbing untuk mengawasi proses dalam menjamin keselamatan anak. Yang ketiga, penjaga sekolah nanti tugasnya untuk menyiapkan sarana dan prasarana. Untuk wali murid terakhir, kita juga harus bermitra dengan wali murid itu sebagai pengawas selama di rumah, tidak di sekolah tapi di rumah kegiatan anak itu seperti apa nanti bisa diawasi dari wali murid. Sumber daya yang kita miliki, taman sekolah alhamdulillah kita punya, ya walaupun masih perlu banyak perbaikan. Yang kedua, ruang kelas. Yang ketiga, sound system. Yang keempat, perpustakaan. Ini fasilitas kita, halaman sekolah. Yang terakhir, tempat parkir. Rencana evaluasi wali kelas itu sebagai wali kelas membuat catatan perkembangan siswanya, mengevaluasi siswanya itu di rumah ataupun di sekolah itu sudah melakukan belum. Nanti mohon untuk wali kelas bisa mengevaluasi. Orang tua
menjaga untuk berkolaborasi, mengajak orang tua untuk berkolaborasi dalam program. Kami sudah ngantuk tadi malam sampai keliru. Jadi pengawasannya di rumah itu wali siswa. Yang berikutnya koordinator, jelas itu nanti saya sendiri yang menjadi koordinatornya. Dan terakhir kepala sekolah itu menyusun tim pengawas dalam program ini yang terdiri dari kepala sekolah sendiri dan guru serta murid. Yang berikutnya, slide berikutnya, model pembelajaran yang saya pilih yaitu adalah model pembelajaran sport education atau sering disebut dengan SEM, istilah SEM, sport education model. Itu fokus pada intinya kita fokus pada anak. Kita berpihak seluruhnya kepada anak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, model SEM itu sebenarnya gagasan pelaksana panitia yang menjadi menyiapkan apapun itu sebenarnya anak. Jadi kita tinggal mengawasi saja. Gitu. Kalau dengan model SEM itu sebenarnya lebih enak. Tapi ini untuk kelas atas. Tapi kalau untuk kelas bawah saya belum tahu. Nah kemarin di kelas 5 itu saya ajak untuk bermain kasti. Setelah saya ajak untuk permainan kasti, itu saya terapkan SEM ini masuk, bisa. Anak-anak itu bisa langsung ada tanggapan, antusiasnya ada. Jadi setelah saya diskusikan itu masuk, bisa. Apalagi kelas 6 tambah bisa lagi. Tantangan, nah ini tantangan yang lumayan berat juga. Perkembangan teknologi telah mengubah pola perilaku anak. Banyak anak yang lebih tertarik pada permainan HP atau game online daripada permainan tradisional. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam mempertahankan minat anak ya, terhadap permainan tradisional. Ya, untuk solusinya dari ini semuanya itu yang pertama adalah menjadikan permainan tradisional itu yang lebih menyenangkan. Yang kedua, mengadakan perlombaan antar siswa. Nanti kalau untuk yang festivalnya produk utamanya tadi nanti kita laksanakan di jeda semester. Kalau kita laksanakan di hari Jumat itu waktunya terlalu mepet. Sedikit sekali waktunya, tidak longgar. Jadi lebih baik kita laksanakan produk utamanya tadi kita laksanakan di jeda semester 1 ataupun 2 untuk mengisi kegiatan juga. Nah ini yang ditunggu-tunggu, terima kasih. Ini momen yang ditunggu-tunggu. Ini terima kasih untuk apa yang saya sampaikan tadi, mohon bisa ditanggapi, kita musyawarah bersama-sama bagaimana baiknya ke depan untuk anak-anak supaya ketergantungan gadget itu bisa kita minimkan. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada teman-teman. Monggo. Terima kasih Bapak Arisdiana yang telah memprogramkan program Cinta Permainan Tradisional yang difokuskan kepada tadi salah
salah satu permainan ya. Nanti untuk kelas 1, 2 dan 3, kemudian 4, 5, 6 tersendiri. Harapan saya memang betul apa yang diambil ataupun diprogramkan Pak Aris ini memang karena pengaruh gadget banyak sekali yang harus kita benahi mungkin dari SD kita, apalagi sekarang di kabupaten ini ada lomba-lomba permainan tradisional. Ini nanti saya harapkan tidak hanya di hari Jumat Bapak, mungkin nanti bisa pas istirahat. Nah nanti sekolah mungkin bisa sarana prasarananya mungkin dari tali, mungkin dari apa yang aman ya Pak, mungkin alat-alat yang dipergunakan itu yang aman. Kemudian tempat nanti juga dikondisikan Bapak, dimana seumpama nanti lompat tali, mungkin egrang, itu bagus sekali untuk anak-anak agar di sekolah ini nanti aman, permainan dan menyenangkan. Jadi nanti tidak hanya satu Pak, atau hari Jumat saja tidak, tetapi mungkin bisa permainan dakon itu dari kelas rendah juga bagus. Nanti pas istirahat dikasihkan alatnya. Nanti dari pos juga bisa tuh dibelikan alat-alat, karena alat-alatnya sederhana. Permainan tradisional ini sederhana, entah itu dari kayu, entah itu dari plastik yang aman, itu murah tapi anak-anak nanti biar banyak sekali manfaatnya. Dengan teman mungkin bisa bersosialisasi, mungkin jadi pemimpinnya, mungkin itu juga untuk numerasi kalau dakon itu juga numerasi. Kemudian untuk tadi yang kelereng, lompat tali itu bermanfaat banget juga bagi anak-anak karena melatih entah itu motorik ya. Jadi demi anak-anak semua biar sehat di pikiran juga di fisiknya. Mungkin hanya itu saja masukan dari saya. Jadi tidak hanya di hari Jumat, karena untuk kita programkan seperti tadi nanti entah itu di jeda semester itu kita adakan perlombaan, tapi sebelumnya di hari-hari tidak hanya Jumat. Kalau sudah lomba berarti kan itu sudah anak-anak sudah siap. Jadi sebelumnya ya kita sedikit-sedikit entah itu harian, harian mungkin Bapak Ibu guru bisa mengarahkan. Yuk manfaat untuk ini jam istirahat dikasihkan alat-alat apa ini kelas sesuai dengan perkembangannya. Mungkin kalau egrang itu ya kelas atas, itu. Tapi kalau di kelas rendah mungkin juga disesuaikan ya. Entah itu duduk bersama kan berdua. Nanti ada satu yang sebagai saksinya, itu kan juga bagus. Jadi tidak harus seumpama muridnya 30 kita beli 15 atau 11 sudah cukup mungkin. Nanti mohon nanti dari bendahara itu program bagus biar anak-anak itu tidak nanti permainannya yang membahayakan, tetapi dengan ada yang gerak, ada yang duduk maning, tapi asik dengan kegiatannya sendiri-sendiri gitu tadi. Mungkin hanya itu aja, mungkin ada yang lain monggo. Ini saya dukung sekali dan tidak hanya sampai di sini mungkin Bapak untuk kelanjutannya. Jadi tidak hanya program penjenengan ini, tapi kelanjutannya nanti di hari-hari, bulan-bulan, bahkan nanti kita siap untuk mewakili ke lomba tradisional di tingkat kabupaten itu ditunjuk apa saja siap gitu. Saya mungkin kalau itu didukung karena kemarin tiap gugus karena tidak siap. Tapi kalau nanti di SD kita itu sudah terbiasa. Kita tinggal pilih jago. Mungkin hanya itu saja Bapak, mohon dilanjutkan. Ini bagus sekali programnya nanti dan mohon dukungan Bapak Ibu guru semua. Mungkin hanya itu saja. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Karni sudah
mendukung kegiatan yang akan saya lakukan atau program yang saya buat. Bu Bos, laksanakan. Nanti kita kolaborasikan sehingga nanti kegiatan seperti yang disampaikan Bu Kepala tadi bisa terlaksana. Alhamdulillah kalau bisa terlaksana setiap hari. Tapi ya itu Bu Bos harus. Oke, siap. Mewakili bos. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya sedikit menanggapi atas program yang disampaikan oleh Pak Aris. Saya sangat mendukung sekali atas program tersebut. Pelaksanaan kegiatan permainan tradisional yang mengangkat kembali permainan tradisional yang sementara waktu bertahun-tahun itu vakum. Kita lebih lebih mengedepankan modernisasi ya kemarin-kemarin itu. Nah sekarang alhamdulillah ada program ini. Saya mewakili bos kaitannya sama anggaran. Insya Allah kami siap, kami dukung sepenuhnya keterlaksanaan program tersebut. Dan semoga nanti bisa benar-benar terlaksana dengan baik dan lancar dan tidak mengganggu kegiatan yang lainnya. Itu yang saya harapkan. Dan saya juga akan mengomentari kegiatan tentang gadget tadi ya, yang bagaimana kita bisa meminimalisir anak-anak dalam permainan gadget yang game online ya. Gadget itu memang luar biasa manfaatnya, positifnya, tetapi berseberangan juga dengan efek negatifnya. Anak-anak bermain game online langsung dari HP itu memang luar biasa pengaruhnya ke anak-anak. Nah, ini sebenarnya kita perlu kolaborasi dengan orang tua karena kita tidak bisa sendiri. Kita terbatas bekerja di SD itu hanya dari pagi sampai siang saja mendampingi anak-anak. Jadi untuk game online itu biasanya kan dilakukan di luar jam sekolah. Nah ini kita sebenarnya ayo kita kolaborasi dengan orang tua, bagaimana kita menjaga dan mendidik anak-anak kita tidak terjerumus di game online. Karena jujur kalau saya pribadi di kelas itu tidak henti-hentinya saya mengingatkan anak-anak, game online, main game itu boleh, bukannya Bu Guru melarang, tidak, tetapi harus ada batasannya. Nah, batasan tersebut kan kita tidak bisa selalu ngontrol anak-anak, makanya harus tetap bekerja sama dengan orang tua. Seperti itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, terima kasih Bu Bos. Karena kalau tidak ada Bu Bos tidak bisa, program tidak bisa terlaksana. Ya, hanya semuanya kalau tanpa ada dukungan Bu Bos kita apalah daya. Ya terima kasih Bu Bos. Sekali lagi untuk HP memang benar di game online itu memang benar-benar, karena kemarin itu kalau anak itu memang sekarang udah terlanjur gitu, udah terlanjur ke Belanda. Bahkan kalau di desa, mungkin tidak hanya di tempat saya aja, di tempat Bapak Ibu itu juga sama, saya kira hampir sama saja. Untuk anak-anak itu kalau sudah ngumpul itu tidak bercengkraman, berkomunikasi itu tidak, pasti semuanya dilok, dungo, dikir itu kalau menjadi. Nah yang pasti yang berolahraga itu jempol, udah mas, udah pasti. Kalau pada zaman usia kecil kita, Bapak Ibu guru semuanya pasti beda. Kalau di blok itu dikir kalau waktu itu, tapi kalau sekarang itu lebih fokus ke gadget gitu. Jadi memang sekarang
fenomena game online memang perlu kita, ya mudah-mudahan dengan adanya ini setidak-tidaknya bisa berkurang lah. Ya memang HP itu kalau digunakan dengan bijak pasti bisa buat jualan, seperti Pak Ruri itu jualan, Bu Eka itu untuk online untuk belanja online. Kalau Pak Ruri yang menjadi tokonya, ini yang jadi pembelinya. Terus ya kalau dengan bijak pasti bermanfaat. Untuk jualan pulsa itu bisa gitu. Untuk pesan-pesan. Mungkin ada lagi yang perlu dicurhatkan Bapak Ibu tentang apa yang saya sampaikan. Ya, nanti untuk tindak lanjutnya mudah-mudahan segera cair. Karena kalau tidak segera cair nanti tidak bisa terlaksana nanti. Nunggu panas juga. Mungkin itu Bapak Ibu guru yang dapat saya sampaikan di hari ini dan di diskusi hari ini. Semoga diskusi hari ini bisa kita tindak lanjuti sehingga untuk perkembangan anak, kegiatan anak yang lebih positif bisa terlaksana dengan baik. Sekian dan terima kasih atas waktunya untuk hari ini dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.